kasih ya. Kamu udah mau bantu teman-teman kamu. Ya dulu juga Teguh tuh mau bantuin, cerita yang sebenarnya ya itu gitu. Makanya aduh Teguh nggak ada apa aja sendiri takut. Ya itulah, kalau jadi orang kecil itu begini. Kalau ada masalah nggak ada yang dampingin. Itulah susahnya jadi orang kecil. Dari sinilah kasus Vina Cirebon ini mulai menemukan titik terang jika kasus kematian Vina dan Eki ini merupakan sepak terjang dari Ibtu Rudiana untuk mengelabui kasus yang sedang menjerat dirinya. Banyaknya kejanggalan yang ditemukan dalam kasus tersebut tentu menimbulkan banyak tanda tanya besar di kalangan warganet. Lantas, apakah tim penyidik Mabes Polri telah menemukan DPO siapa pelaku sebenarnya? Lalu bagaimana dengan para terpidana yang kini sedang ramai disebut korban salah tangkap? Benarkah Ibtu Rudiana, penyidik, dan Pak RT terlibat suap dalam penanganan kasus ini? Bagaimana dengan para saksi yang sebelumnya telah memberikan kesaksian palsu sehingga melibatkan banyak pihak yang tidak bersalah terseret dan mencekam dalam sel penjara? Baru-baru ini ramai dibahas soal sejumlah saksi yang telah menyeret banyak pihak yang justru tidak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Dan pada faktanya kesaksian para saksi tersebut ternyata adalah saksi palsu yang memang adanya tekanan dari pihak lain. Sebut saja Ibtu Rudiana dan oknum polisi hingga Pak RT yang ikut terlibat. Kalau mereka bareng sama kamu sudah sumpah sama saya. Bareng nggak sama kamu? Bareng. Mereka mungkin melakukan nggak? Ya enggak, Pak. Nah itu. Karena dia kan sama saya di situ terus. Iya, nggak pertanyaannya, kemana-mana. kamu kok nggak ditahan, mereka ditahan sih? Oh, Kok kamu nggak paham. solider? Nggak paham sih, Pak. Nah, waktu diperiksa kamu ke polisi ngomong apa waktu itu? Ya waktu dulu di BAP 2016 sih saya ngomong jujur seadanya. Seadanya. Seingat saya, sepengetahuan saya. 2016. Saya Terus? tidur di rumah Pak RT gitu kan. Kamu tidur di rumah Pak RT sedangkan Pak RT sama anaknya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ. Tidur di situ? Langsung tidur Langsung tidur? Sampai pagi? sampai pagi. Bareng lah sama si Pram. Pram itu waktu itu belum kenal, Pak. Ya artinya Iya. ada si Pram lah. Iya, ada. Tapi kalau sekarang lihat mukanya, ikut tidur nggak wajah itu? Ikut tidur. Bareng lah sama siapa yang barusan? Iya, si Teguh. Si Teguh. Benar. Benar. Kalau sama Teguh kenal? Belum. Tapi tahu Tahu Teguh. pokoknya. Nah, Iya. tahu kamu tidur itu, ingat Teguh. Oh, tidur di situ. situ. Bareng lah di situ anak yang mereka yang ditahan sekarang tuh tidur di situ nggak? Tidur di situ juga, Pak. Semuanya kena satu-satu wajahnya. Kenal. Tidur di situ. Tidur di situ. Sampai pagi. Sampai pagi. Nah, waktu denger ada pembunuhan gimana? Itu dari tetangga, Pak. Oh, gimana katanya? Katanya itu kecelakaan lalu lintas. Selalu lintas. Iya. Terus Selang beberapa harinya kan anak-anak ketangkep anak-anak ketangkep. di depan SMP 11. 8 SMP 11. Oh, anak-anak ketangkep depan SMP 11. Terus waktu teman-teman ketangkep kamu jadi gimana perasaannya? Waktu itu juga waktu dari situ, Pak. Ada? Pulang kerja. Waktu penangkapan itu kamu ada? Iya, cuma waktu itu jam 4 atau jam berapa ya? Lupa. Itu kita pulang. Pas habis mandi, dengar dari tetangga, itu di depan ada penggerbegan. Gitu. Dikira kan anak tawuran atau apa gitu. Jadi ya udah aja. Gitu. Terus perasaannya gimana temannya ditangkepin? Ya sedih ya. Bingung juga? Bingung juga apa salahnya gitu. Pada tahun 2016 silam, para saksi dituntut dan dipaksa untuk memberikan saksi palsu hingga tertuang dalam BAP. Hal tersebut tak lain tindakan bejat dari seorang Ibtu Rudiana yang terdapat suap dengan Pak RT waktu memberikan kesaksian. Hal itu turut diungkap oleh sejumlah saksi yang kini berani jujur saat didatangi langsung oleh Deddy Mulyadi. Jelasin saya, Pak. Sama. Nah, tapi ngejelasin nggak kamu tidur di rumah Pak RT? Iya, ngejelasin. Di Pak. Polda sudah ngejelasin? Iya. Sudah? Sudah Begitu? Sudah tanda tangan? Sudah ngejelasin kayak gitu, cuma dibilang sama penyidiknya kamu ngaku tidur di situ sedangkan Pak RT-nya sama anaknya tidak mengakui tidur di situ. Makanya saya kan Jangan takut. takut lagi, Pak. Enggak, jangan takut. Kamu minta dikonfrontir dengan Pak RT. Nanti minta dipertemukan. Mudah-mudahan Pak Menko
Polhukam lihat vlog saya, Pak Kapolda lihat vlog saya, Pak Direskrim lihat vlog saya, para penyidiknya lihat vlog saya. Ya, yang penting sekarang kamu berkata jujur. Ya, semoga masalah ini cepat berakhir. Amin. Semoga saudaramu bisa bebas dengan meninjauan kembali. Dan nanti saya siapin pengacara ya. Kamu dampingin ya, kamu diperiksa, nanti didampingin ya. Kamu juga nanti ngajuin secara sukarela pada Polda untuk diperiksa. Ya, sampaikan apa yang sebenarnya. Kalau teknik penyidik ya begitu. Ya kan, kalau kita kejebak ya kejeblos omongannya dan bisa mencelakakan. Itulah penyidik. Kita nggak usah nyalain penyidik, memang penyidik tekniknya begitu. Ya, yang penting sekarang kamu berkata jujur. Ya, semoga masalah ini cepat berakhir. Amin. Semoga saudaramu bisa bebas. Amin. Dengan meninjauan kembali. Iya, Pak. Ini adalah cerita yang kita dengar hari ini. Mohon doanya. Semoga seluruh langkah yang dibuat, kejujuran-kejujuran yang diucapkan menjadi jalan bagi bebasnya para terpidana yang mendekam penjara seumur hidup tanpa mereka berbuat kesalahan sesuai dengan yang dituduhkan. Semoga ini juga menjadi jalan bagi bebasnya Peggy. Terima kasih ya. Mohon doanya semuanya. Saya sampaikan pada semuanya, Pak Presiden, Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Direskrim saya tidak bermaksud untuk memperkeruh suasana. Saya tidak bermaksud melakukan apapun, kecuali ini adalah panggilan jiwa saya. Saya melihat orang-orang kecil menjerit dan menangis, bingung apa yang harus mereka lakukan. Semoga ini jalan bagi kita untuk membuka kebenaran, membuka kebenaran, membuka kebenaran. Saya yakin tangisan ini bukan kebohongan. Saya yakin tangisan ini bukan rekayasa, bukan acting. Ini adalah yang sebenarnya. Mohon